Lebih jauh terkait dengan gagalnya perundingan damai antara kedua negara Iran dan Amerika Serikat, kita akan membahasnya dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Fauzia Cempaka. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fauzia. Selamat siang Mas Imron. Bu, pertemuan Israel dengan Amerika Serikat yang diinisiasi Amerika Serikat sebelumnya, Anda membacanya apakah ini resolusi perang atau sebenarnya politik adu domba yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat? Kita lihat bahwa memang ini adalah konsekuensi dari buntunya negosiasi yang terjadi di Islamabad gitu ya, melalui Islamabad Talk beberapa hari yang lalu, karena memang kita lihat bagaimana stance dari Iran adalah memang untuk melibatkan Lebanon dalam konteks ini. Dan kita juga dengar dalam berita barusan bahwa tanggal 14 April ini direncanakan terjadi negosiasi awal antara Lebanon dan Israel. Dan ini sebenarnya saya melihat ini sebagai resolusi yang cukup peluang resolusi yang bisa membawa pada deeskalasi lebih lanjut jika memang talk atau pembicaraan selanjutnya antara yang diinisiasi oleh Amerika Serikat ini memang adalah untuk menyelamatkan negosiasi yang lebih lanjut dengan Iran, karena kita ketahui juga bahwa tanggal 22 April ini deadline atau ceasefire yang dijanjikan antara Iran dan Amerika Serikat ini akan berakhir, Mas Imron. Nah, ini juga menjadi salah satu step resolusi yang tentu saja kemarin menjadi salah satu poin yang menggagalkan atau membuntukan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad. Tapi sejumlah pihak juga membacanya dan berbeda, Bu. Perundingan dan juga gencatan senjata yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat begitu ya. Ada juga yang mengatakan atau membacanya bahwa ini sebenarnya Amerika Serikat tidak sebenarnya serius, tapi sedang mempersiapkan serangan selanjutnya untuk Iran. Anda pendapatnya seperti apa? Dari situ saya sebenarnya melihat ini adalah strategi klasik ketika melakukan diplomasi atau negosiasi oleh Amerika Serikat, Mas, yaitu menggabungkan antara talk dengan fight. Dalam hal ini adalah otot begitu ya, otot dengan negosiasi begitu, diplomasi. Nah, dalam konteks diplomasi kita lihat bagaimana kemarin JD Vance dengan juga Kushner dan juga Witkoff begitu ya. Namun di sisi lain kita juga melihat dalam sisi militer begitu ya, kita lihat bagaimana lebih dari 70 pesawat dan juga awaknya begitu bergeser dari Eropa ke Middle East. Nah, ini selain juga memang juga ada pergerakan dari selatan begitu ya ke arah Middle East. Nah, memang kalau kita lihat ini sebenarnya sangat klasik dalam berbagai negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan sebelumnya di dalam konteks Afghanistan maupun dalam konteks lainnya di periode-periode sebelumnya. Ketika melakukan negosiasi, Amerika Serikat memang jarang hanya melakukan diplomasi saja, Mas, tapi juga menggunakan elemen otot. Dalam konteks ini adalah arm begitu ya, yang juga diperkuat dengan jumlah pasukan yang digeser ke Timur Tengah. Jadi dalam konteks ini memang untuk sebagai elemen koersif bagi Iran untuk mempertahankan ceasefire dan bahkan mungkin juga menerima poin-poin yang diinginkan oleh Amerika Serikat, karena kita tahu juga bahwa statement yang disampaikan oleh JD Vance adalah bahwa apa yang diberikan atau disampaikan pada statement pada Islamabad Talk adalah final offer dari Amerika Serikat. Nah, ini tentu saja untuk memperkuat argumen ini, makanya Amerika Serikat juga tidak hanya menghentikannya hanya sampai diplomasi saja, tapi juga mengirimkan pesawat yang jumlahnya banyak begitu ya, dan besar begitu, yang bergeser dari Eropa ke Middle East, ke beberapa military base atau basis militer seperti di Israel dan Jordan. Juga dari selatan juga beberapa kapal sudah mulai bergeser ke arah Timur Tengah, Mas Imron. Saya tertarik dengan pendapat dari Bu Fauzia soal strategi klasik tadi dan beberapa kali dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat negosiasi berlangsung. Berarti Iran sebenarnya sudah bisa membaca bahwa terkait dengan tanda kutip strategi klasik ini saat negosiasi yang sedang berlangsung di Islamabad beberapa waktu lalu?
Betul, Mas. Kita tahu bahwa Iran ini sudah lama mempersiapkan strategi ini gitu ya. Bahkan mereka juga Iran juga dengan statement yang disampaikan oleh Arakci dan juga Galibaf beberapa kali menyampaikan bahwa mereka sudah sangat siap tidak hanya dalam konteks militer tapi juga berdiplomasi. Dan salah satu indikator yang saya ingin lihat dalam konteks ini adalah bagaimana Amerika Serikat menjadi pelaku pertama yang keluar dari negosiasi dan bukan Iran ya yang pertama. Jadi dalam konteks ini kita melihat endurance atau daya tahan diplomasi yang dimiliki oleh Iran juga cukup tinggi, Mas. Jadi dia bukan menjadi aktor pertama yang keluar dari atau menyelesaikan sesi negosiasi yang berlangsung selama 21 jam kemarin. Oke. Gencatan senjata dalam waktu dekat akan berakhir begitu ya, kesepakatan antara kedua pihak. Seberapa besar peluang konflik ini kembali meledak atau seperti apa? Tapi tahan dulu jawaban Anda Bu Fauziah, kita akan kembali lanjutkan dialog di Kompas yang usai jeda.